A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis shalihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi hari ini Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan dalam menuntut ilmu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ad-darsus sadis, ini yang kita bahas adalah latihan membaca saja ya. Kemarin saya kita bahas, ini saya cek, alhamdulillah ada perkembangan yang luar biasa ya. Tinggal yang PR, nanti kita akan bahas di WA group saja ya. Ad-darsus sadis, Iqra' ana talibun fi Jami'ah Antasaril Islamiyatil Hukumiyah Banjarmasin. Jadi hari ini kawan-kawan akan membacakan teks ini di voice note, kemudian beserta dengan terjemahannya ya. Jadi perhatikan barisnya, terjemahannya apa, silakan terjemahkan. Jika memang belum tahu terjemahannya, baru nanti jam 8 Anda kirim voice note-nya ya. Ana talibun fi Jami'ati Antasaril Islamiyatil Hukumiyyati bi Banjarmasin. Saya seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Wahiyya jami'atun masyhuratun fi Kalimantan. UIN Antasari itu termasuk kampus yang terkenal di Kalimantan. Ana adrusu fi kulliyatil iqtisadi wa tijaratil islamiyah. Saya belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Wa fis sabahi adhabu ila jami'ati bil jawalati ta'allumi wa arji'u minha fil masai. Pada waktu pagi hari saya pergi ke kampus, ke universitas dengan mengendarai sepeda motor untuk belajar, dan saya pulang dari kampus tersebut pada sore hari. Wa bi ba'dil ahyan, pada beberapa waktu, adhabu ilal maktabati li qiraatil kutubi. Saya pergi ke perpustakaan untuk membaca buku-buku. Wa fil maktabati rufufun lil kutubi. Di perpustakaan tersebut terdapat rak-rak bagi beberapa buku. Wara'ar rufufi makatibu wa karasiyu lil qiraati. Di belakang rak-rak buku tersebut ada beberapa meja, kursi untuk membaca. Wa janibar rufi hasubun lil bahsi an qaimatil kutubi. Dan di samping rak-rak buku tersebut ada komputer untuk mencari daripada list buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Wa amamar rufufi diwanul muwazzafin. Dan di depan rak-rak buku tersebut ada kantor pegawai. Wa ba'da qiraati ba'dil kutubi, setelah membaca beberapa bagian daripada buku-buku tersebut, adhabu ilal masjidil jami'ati li sholati zuhri ma'a jama'ati. Saya pergi ke masjid kampus untuk sholat zuhur berjamaah. Summa adhabu ilal maqsafi li tanawul ghada. Kemudian aku pergi ke kafe untuk makan siang atau untuk sarapan siang ya. Nah, silakan teks pian baca, kemudian pian terjemahkan seperti tadi. Silakan pian kirim nanti ya. Nah, tugasnya silakan pian jawab, bikin soalnya dan jawabannya apa. Ma hiya al-jami'atul masyhuratu fi Kalimantan. Apa kampus terkenal di Kalimantan tersebut? Silakan pian tulis soalnya, apa jawabannya berdasarkan dari teks di atas. Nomor 2, fi ayyati kulliyatin yadrusu talibu. Di kuliah apa, di kampus apa, di fakultas mana pelajar tersebut belajar atau mahasiswa tersebut belajar. Nomor 3, mata yadhabu talibul jami'ati wa mata yarju minha. Kapan pergi pelajar tersebut ke kampus dan kapan dia pulang. Madza yaf'al talibun fil maktabati. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut di perpustakaan. Ainal makatib wal karasiyul qiraah, di mana meja-meja dan kursi-kursi untuk membaca.
Ainal hasub, di manakah komputer itu? Mata yadhhabu talib ilal maktabi, kapan mahasiswa tersebut pergi ke kafe? Nah, silakan pian cek jawaban pian tulis jawaban pian di buku latihan, kemudian juga kirimkan setelah voice note yang Anda kirimkan nanti ya. Nah, ini latihan saja membedakan antara kaf dengan kof ya. Kaf dengan ko. Ka ko, ka ko, ka ko, ka ko. Nah, itu latihannya ya. Kala, kola, kada, koda, kalbun, kolbun, kalilun, kolilun, kallama, kollama. Nah, gitu. Terus saja latihannya ya. Latihan sendiri saja. Cuman menulis juga sama ya. Kitabun, bikrun, dhahika, dan seterusnya. Latihan boleh ada tebali saja di buku latihan Anda ya, di buku tebal itu, di buku apa, Al Arabiyah Mufahahnya ya, tebali. Baik, sudah menebali saja kasulun, malikun, tapi tidak usah dikumpulin, cuma latihan nulis supaya tulisannya rapi ya, tulisannya rapi. Kalau short itu kadang agak sulit juga seperti ini ya. Nah, jadi polanya diikuti, huruf short itu dari mana mulainya gitu ya, dari bawah atau bagaimana ya, atau kayak apa. Jadi dari bawah kemudian ke atas, putar bawah, garis ke atas lagi untuk dal, turun bawah, bikin ya kecil, terus bikin kof. Nah gitu ya, biasanya gitu cara latihannya. Makanya menebal ini bagian daripada pola membagusi tulisan lah istilahnya ya. Baik, lanjut ke pelajaran ke-9 at-tadribat, beberapa latihan ya. Nah ini ya. Gambar, ada gambar ini 1, 2, dan 3. Apa jawabannya? Ayo. Tentukan teks di bawah ini berdasarkan gambar-gambar di bawah ini. Pertama ada gambar kampus, 2 ada gambar perpustakaan, 3 ada gambar rak, ada buku-buku. Mana jawabannya? A, B, C, atau D? Ayo. Silakan pilih. A. Bukan. B. Salah. C. Tertukar depannya. Jawabannya adalah D. Jami'atun, maktabatun, kutubun. Jami'atun, universitas. Maktabatun, perpustakaan. Kutubun, beberapa buku. Jamak dari kitabun. Kitabun, satu buku. Kutubun, beberapa buku. Nah ini ya, jadi latihannya bagi pemula santai saja. Asal sudah tahu aja susunannya dah benar. Tapi kalau sudah yang bagian 2 makin berat, bagian 3 yang intermediate makin sulit lagi bahasa Arabnya. Jadi ini bahasa Arab pemula ya, jadi santai saja. Yang penting belajar. Niatnya mempelajari bahasa Arab itu pertama ingin mempelajari bahasa Al-Quran, ini yang paling penting, bukan untuk upanger saja. Jadi ada yang berasumsi kan di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan kan ada orang Arab Pak. Beda kalau bahasa Inggris dipakai seluruh dunia untuk menulis dan sebagainya. Arab kan tidak ada. Oh jangan salah. Kalau bahasa Arab lebih utama lagi kita pelajari. Kenapa? Karena mempelajari bahasa Arab sama kita mempelajari nanti teks Al-Quran yang Anda baca menjadi fasih, menjadi paham kisahnya, menjadi paham tadarri apa
pola Al-Qur'annya gitu. Jadi ada membaca, ada mendengar, ada melihat, ada tadabbur. Tadabbur Quran itu kan memahami Quran, ada juga memahami secara teksnya. Jadi semuanya berpahala. Yang kedua, mempelajari hadis-hadis Nabi. Jadi niatnya baik gitu ya. Seakan-akan ketika kita paham Al-Quran, seakan-akan kita membaca Al-Quran itu paham isi apa yang diinginkan oleh Allah. Ketika kita baca hadis, kita paham apa yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan kalau dikiaskan saja, secara menghayal lah istilahnya ya, seakan-akan kita lagi membaca kalam Allah. Yang kedua, seakan-akan kita lagi mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seakan-akan gitu ya. Kalau sudah mahir dalam bahasa Arabnya. Nah, itulah tujuannya. Yang kedua, gambar ada apa itu? Kantor ya, kantor, kemudian fakultas, kemudian komputer. Apa jawabannya? Bila lupa satu, cari yang paling gampang apa? Misalnya pengen paling ingat hasub. Hasub itu kan komputer ya. Nomor berapakah hasubunnya? Nomor 3, A, B, atau C? D? Iya, jawabannya B. Ada hasubun nih sorangan. Nah, hasubun ini menunjukkan bahwa yang gambar nomor 3 komputer, hasubun, kasir, alat kasir sama. Berarti jawabannya pasti C. Tapi kalau semuanya ada di apa? B-nya ada hasubun, D-nya ada hasubun, maka pilihlah yang nomor 2-nya apa ya. A, diwanun B, diwanun kantor sudah benar, kuliatun fakultas sudah benar, hasubun komputer benar. Jawabannya B. Nah, seperti nanti kalau ujian Google Form nanti itu ya, ada gambar, ada pilihan. Kemudian yang paling gampang apa? Masjid ya, tengah-tengah. Paling gampang masjid di tengah-tengah. Maka jawabannya yang di tengahnya masjid apa? Ya C. C. Kecuali nanti kalau misalnya pilihannya semuanya masjid di tengah-tengah. Nah, itu mungkin perlu hati-hati saja. Ya, jadi menjebak itu kerjaan ABCD. Mengecoh itu kerjaan ganda. Membuat pian menjadi bingung itu juga pilihan ganda. Membuat pian bisa memperkirakan itu benar ternyata salah itu juga pilihan ganda. Sementara kalau esai itu adalah pemikiran pian, pemahaman pian dari apa yang sudah pian dapatkan. Tidak terlalu sulit esai itu karena polanya adalah pengembangan. Beda kalau sifatnya itu apa ya istilahnya itu pilihan ganda, dia harus memilih salah satu yang benar saja. Dan sifatnya bukan pengembangan lagi, tapi pengecohan ya. Bahkan bisa jadi hampir benar ternyata salah juga. Oke. At-tadribu tsani istami' summa maktub. Dengarkan kemudian tuliskan. Sebenarnya seperti ini saya tuliskan. Sobahun tulis, maktabatun tulis, kitabatun tulis, nah, seterusnya ya. Tapi tidak kita latihkan ini cukup saja, ini nomor ini saya pikir sudah cukup ya. Sekarang ada berapa ya sudah latihannya? Belum kan ya, cuma ini aja kan ya, baru satu ya, baru satu, bisa lah 2 1 jam mengerjakan kan. Baik, tulis soalnya. Ainal mudarrisatu, di manakah guru itu? Jawabannya apa? Bahasa Indonesia mungkin guru itu berada di depan siswa atau di samping meja atau di depan papan tulis saburat tuh. Terserah pian mana yang mau pian jawab polanya ya. Nomor 2, maga waral kursi, apa yang ada dalam belakang kursi? Di belakang kursi ada rak-rak buku. Silahkan pian tulis bahasanya bagaimana. Maza al maktabi, apa yang di atas meja? Di atas meja ada beberapa buku. Silakan pian tulis. Ainal jawal, itu di manakah motor itu? Di depan pintu, di depan rumah ya. Rumah baitun. Kalau jendela apa? Jendela nafidatun. Nafidatun. Nah, itu silahkan ya. Ainal imam, ini gampang lah. Silahkan pian tulis soalnya dan tulis juga jawabannya. Jangan dipukul langsung sini ya, jangan, saya bingung juga. Tulis juga soalnya. Ada kemarin yang tidak udah soalnya bingung nih soalnya apa gitu ya.
baca di WA grup cepat, karena WA grup tuh yang nyaman foto, jangan PDF. Kalau PDF saya download dulu, kalau foto kan ketika ada wifi langsung terdownload otomatis dan langsung kalau dibaca secara cepat gitu aja ya. Jadi kalau ada yang keliru mungkin saya akan bantu kekeliruannya, tapi kalau sudah benar saya akan katakan oke, atau mungkin benar saja, diamkan saja. Sisanya kalau memang ada kekeliruan kita saling belajar ya. Nah, ini untuk PR Senin depan ya. Senin depan PR-nya menentukan pola gambar ini berdasarkan letaknya. Ada syayaratu, ada tayru, ada kalbu anjing, ada Ali nama orang, ada Hasan nama orang, ada Badar nama orang, ada sayyaratu mobil, ada kit artinya kucing, farasyah artinya kupu-kupu. Nah, ingat kan nih, farasyah kupu-kupu, kitu kucing ya. Ada farasyah, ada al-kitu kucing. Nah, silahkan. Kemudian ada sunduk, ada kotak, ada al-firash lantai karpet. Nanti juga diartikan bisa ranjang ya firash ini. Ada haqibatun, al-haqibah, ada tas, ada al-qurrah bola. Nah, jadi ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Coba kita hitung lagi. Kalbun 1, Ali 2, Sajaratun 3, Toiru 4, Hasan 5, Badar 6, Sayyaratu 7, Kit kucing 8, Al-Farasyah kupu-kupu 9, kemudian Al-Qurratu 10, Al-Haqibah 11, As-Sunduqu 12, Al-Firasyu 13. Bagaimana cara membuatnya, Pak? Nah, sekarang kita lihat di sini contoh. Ada 3 pola untuk satu soal. Banyak juga soalnya lah. Kalau 13 kali 3 berapa jawabannya berarti? Satu soal ada 3. Tapi walah namanya PR kan ya, lama juga dikumpul. Misal, kayak kita ambil kata-kata al-kalbu. Kita ambil adalah kalbu, anjing ya. Soal pertama, bikin ke sana. Ainal kalbu, di manakah anjing itu? Huwa wara'a syajarah, dia berada di belakang pohon. Sekarang soal kedua, hal al kalbu wara'a syajarah, apakah anjing itu di belakang pohon? Naam huwa wara'a syajarah, ya dia di belakang pohon. Hal kalbu amama syajarah, apakah anjing itu di depan pohon? Jawabannya la, huwa wara'a syajarah, dia di belakang pohon gitu ya secara menjawabnya. Nah, saya contohkan satu soal. Kita ambil kata-kata Ali ya. Aina Ali, huwa apa dia? Di bawah pohon kali ya, lebih gampang ya. Huwa tahta syajarah, dia berada di bawah pohon. Hal Aliyun tahta syajarah, apakah Ali di bawah pohon? Jawabannya na'am, huwa tahta syajarah, ia berada di bawah pohon. Hal Aliyun, tadi kan tahta, boleh lagi yang lain apa misalnya? Hal Aliyun fauqa, di atas ya. Hal Aliyun fauqa syajarah, jawabannya la, huwa tahta syajarah. Nah, gitu aja. Tapi ditulis gitu ya gambar. Jadi ada 12 soal yang mungkin akan pengen kerjakan satu minggu ini, membuat pola dari pertanyaan dan jawaban yang sudah dicontohkan dari misal tersebut. Cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas lagi ini minggu depan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi lain waktu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.